Oke, Jebret Tim dimanapun Anda berada, kembali kita bersama untuk berbicara dalam acara Nostal Bola. Acara Nostal Bola ini tentunya Anda sudah tahu bersama, ini dikhususkan bagi teman-teman kita, wartawan-wartawan senior yang sudah banyak pengalaman mereka, melanglang buana kemanapun mereka ditugaskan oleh kantor atau media mereka, ya, untuk meliput event-event internasional terutama sepak bola, dan juga untuk kawan-kawan kita mantan pemain tim nasional yang sudah beberapa kali datang ke studio Jebret ini. Dan saat ini saya akan menampilkan tamu kita, ya. Beliau ini sudah tidak terbantahkan lagi, sangat berpengalaman, meliput banyak, juga pernah bersama-sama dengan saya. Kita sama-sama. Tapi sebelum kita berbicara dengan beliau satu ini, ada sepatah dua kata sambutan dari CEO, ya, Bang Valen Simanjuntak. Silakan. Halo, selamat sore pada saat melakukan taping ini. Salam hormat, ini senior saya Bang Anton Sanjoyo yang berkenan hadir di Nostal Bola, tentu berkat Bang Ropan. Mohon maaf saya tidak bisa hadir dan ikutan di sana. Pokoknya selamat ditanya-tanya sama Bang Ropan dan terima kasih sudah main ke Jebret Media. Sehat selalu, sukses terus Bang Anton Sanjoyo. Oke. Terima kasih banyak, itu dia. Wah, sambutan sepatah kata dari Valentino Simanjuntak, Pak CEO, yang menyambut rekan kita, ya, wartawan senior Bung Anton Sanjoyo. Wah, ini saya bisa panggil dengan dia nama Mas Joy, ya. Jadi sudah ada di studio. Mas Joy, apa kabar? Baik, Papi. Kita tos dulu. Saya panggilnya Papi aja, Boleh, udah terbiasa Papi Ropan. Benar. Kita ngobrol santai aja di sini, okay. Joy. Jadi kita kayak minum kopi di warung kopi aja. Ngomong, jadi Joy panggil Papi, saya panggil Mas Joy. Jadi kita pernah sama-sama. Wah, dulu waktu kita masih muda, jadi masih gesit sekali kita meliput ke luar negeri. Pernah berbarengan di Piala Eropa, di Piala Dunia dengan Mas Joy Inna. Beliau ini akan bercerita kenapa dia menjadi wartawan, ya kan? Kemudian bagaimana suka duka dia selama dia berada di Kompas. Wah, kita akan dengar langsung dari Mas Joy atau Anton Sanjoyo. Mas Joy, ini orang pingin tahu nih, Anda selama ini selalu tampil di televisi, tapi Mas Joy itu bagaimana sih? Nah, kira-kira dari awal ini Anda bisa cerita singkat kenapa bisa jadi wartawan? Nah. Saya sebetulnya tuh jadi wartawan kecelakaan, Papi. Nah, menarik ini. Coba. Ya kan? Nah. Saya sebetulnya, terutama kalau kita bicara wartawan Kompas, saya itu tidak sengaja. Tidak sengaja masuk ke Kompas. Jadi waktu tahun 90 pertengahan, saya itu sebetulnya manajemen trainee di Unilever. Ya. Oh, iya. Karena akan ditempatkan di Solo kalau tidak sebagai salah satu superintendent lah gitu kira-kira. Nah, tapi dalam perjalanannya saya tuh diajak oleh satu kawan. Ya. Untuk bertemu salah satu petinggi Kompas, yaitu Bapak Suwantoro, almarhum. Oh, gitu. Saya tidak tahu siapa itu Pak Suwantoro waktu itu. Nah, kawan ini siapa? Maksudnya masih ingat yang ajak? Masih ingat karena kawan kuliah, Tommy namanya. Kawan kuliah, Mas Tommy masih ada sampai sekarang ya? Masih, Mas Tommy itu. Sekarang atlet bersepeda. Mas Tommy ini Anton nih bercerita tuh. Anda jadi yang membawa dia. Saya diajak sama Tommy ini untuk ketemu Pak Suwantoro. Karena Mas Tommy ini ingin memasukkan grup waktu itu paduan suara ya ke TVRI lewat Pak Suwantoro. Kenapa? Karena Pak Suwantoro ini bersahabat dengan salah satu direktur TVRI, kira-kira gitulah. Oh, gitu. Jadi saya menemani Mas Tommy ini ketemu Pak Suwantoro. Saya nggak tahu siapa Pak Suwantoro. Lalu mereka ngobrol, Pak Suwantoro lihat saya. Saya, "You temennya Tommy," katanya gitu. Iya Pak, kita teman kuliah, tapi saya udah lulus, saya bilang gitu. Tommy waktu itu belum lulus, saya lulus duluan. Oh gitu? Nah, terus, "You sekolahnya apa?" "Ya sama Tommy, ekonomi," saya bilang. terus dia bilang, "Kompas butuh orang ekonomi, kamu mau nggak masuk Kompas?" katanya. Gitu. Tanpa mikir lagi, saya bilang, "Saya mau Pak masuk Kompas." Saya bilang, saya pikir saya mau jadi wartawan kan. Iya. Maksudnya kalau di Kompas ya wartawan. Pasti ini wartawan nih. Gitu. Ternyata ya udah kamu tulis nama dan alamat segala macam. Akhirnya saya
nggak sampai 1 minggu dipanggil oleh salah satu bos di Kompas waktu Mas Widodo, direktur Litbang waktu itu. Saya butuh orang buat Litbang. Saya bilang saya nggak mau di Litbang Pak. Saya bilang gitu. Enggak, kamu sementara aja di sini gitu. Sementara karena belum ada pendidikan wartawan waktu itu. Terus saya masuk Litbang. Nggak sementara juga karena agak lama tuh 1 tahun ya, kira-kira gitu. Baru ada pendidikan wartawan seangkatan dengan almarhum Bambang Bambang Wahyu. Saya satu angkatan di pendidikan dengan almarhum Bari Sihotang juga. Bari Sihotang itu teman kita juga tuh. Iya. Bari Sihotang almarhum sempat menjadi pengurus PSSI kan setelah menjadi wartawan. Betul. Nah, dari kebetulan itulah Papi, ya saya awalnya masuk des ekonomi. Langsung des ekonomi? Langsung des ekonomi, nggak lama, kan wartawan baru diputar dulu Papi. Rolling dulu? Dari akhir, saya sempat masuk des ekonomi 3 minggu, kemudian saya ditugaskan oleh Valensdoy almarhum untuk menjaga Biro Serang. Waktu itu, Biro Banten. Biro Serang, Banten. Lalu nggak lama di Serang, saya kembali ke Jakarta tahun 93 kalau nggak salah. Langsung ditempatkan di Des Ekonomi karena memang latar belakang saya ekonomi. Ekonomi ya. Waktu itu bosnya Mas Suryo Pratomo. Mas Suryo Pratomo sekarang Dubes. Sekarang Dubes Indonesia di Singapura. Dia juga Wow. wartawan bola. Betul. Dan dia yang ngajarin saya nulis bola. Nah, itu Mas Tom. Waduh, nanti kita akan undang ke sini Mas Tom mesti bersedia. Nah, nih. ini lucu, Iya. Papi. Mas Tom waktu itu tahun 96 dari Des Ekonomi. Saya masih di Des Ekonomi bareng dia. Tahun 96 tiba-tiba Mas Tommy ditugaskan untuk menjaga Des Olahraga. Tahun gitu. Sorry, bukan 95. 95 dia ditempatkan di Des Olahraga. Des Olahraga. Lalu saya waktu itu masih di Des Ekonomi, Papi. Iya. Tapi karena waktu itu saya bujangan, saya kos di Patal Senayan kan, nggak jauh dari Kompas. Dekat dengan Kompas ya. Karena malam minggu nggak ada kerjaan dan macam-macam, saya kalau malam minggu ke Kompas, Pak. Ke kantor, nggak tahu mau bikin apa. Mendingan ke kantor aja. Mendingan ke kantor lihat bola kan, Bapak. Iya, betul. Waktu itu banyak siaran liga kan. Iya. Terutama Liga Inggris saya lihat. Nah, suatu kali Mas Tommy ada di kantor, loh, kamu ngapain di sini? Malam minggu kan kamu harus libur di Des Ekonomi kan. Enggak, saya pengen lihat bola, saya bilang gitu kan. Karena di tempat kos saya nggak ada TV, Papi. Jadi saya nebeng ke kantor, lihat TV pertandingan. Karena ada satelit juga di kantor, jadi saya banyak sekali siaran bola. Kalau gitu kamu nulis aja bola. Mau nggak? Ya saya tulis apa yang mau ditulis. Ini ada pertandingan malam gitu. Mulai dari situ saya disuruh nulis bola terus, Papi. Gara-gara jadi itu saya ya? tetap di Des Ekonomi. Tapi nulisnya bola juga. Nah, tahun 96 Mas Tommy menjadi kepala Des olahraga. Saya ditarik. Pertama-tama saya masih di Des Ekonomi, saya dikirim ke Chiang Mai untuk meliput SEA Games. Ya. Saya satu-satunya wartawan non olahraga yang meliput SEA Games. Saya juga ke Chiang Mai waktu itu sama, betul. Chiang Mai. Iya, Chiang Mai. Thailand. Indonesia waktu itu runner up ya. Kalah sama Thailand nggak salah. Kalah sama Thailand. Indonesia kan selalu juara umum. Dari tahun 77 kecuali tahun 85 di Bangkok kita dikalahkan oleh Thailand. Tahun 95 kalah lagi sama Thailand, Chiang Mai. Terus gimana, Boy? Waktu itu Farrell Raymond Hatu itu yang main di timnas. Nah, sejak itu tahun 96 saya ditarik ke olahraga. Lalu tahun 2000 Mas Tommy waktu itu posisinya kalau tidak salah sudah Red Pel atau Pemret ya, saya lupa. Tapi kalau nggak salah sudah Pemret karena saya dipanggil ke ruangan dia tahun 2000 itu, Papi. Tahun 2000 dipanggil ke ruangan dia, Joy, saya butuh orang untuk buka lembar daerah di Surabaya, katanya gitu. Itu ya. Ya, saya akhirnya ditempatkan di Surabaya sebagai kepala biro Jawa Timur waktu itu. Saya bikin lembar daerah waktu itu. Nah, dari situ, Papi, saya kontraknya 3 tahun. Kalau di Kompas ini pakai kontrak, Papi. Jadi kalau ke daerah itu 3 tahun. 3 tahun. Jadi saya jadi kepala des pun dikontrak 3 tahun. Belum 3 tahun, Papi, 2001 TV7 meluncur. TV7 itu TV yang sebetulnya dicita-citakan almarhum Pak Yaakob Utama. Karena Pak Yaakob bercita-cita kita nggak cukup cuma bikin media itu cetak.
harus ada televisi. Televisi. Kenapa? Karena televisi, radio kan sudah punya radio sonora. Iya. Kalau televisi itu paling mudah diserap oleh masyarakat. Budaya masyarakat kita itu, kata Pak Yaakob, menonton. Budaya membaca masih harus dibangun. Jadi kita harus punya TV. Itu dia. Nah, tahun 2001 persis pada serangan 9/11, saya pulang. Saya pulang ke Jakarta atas perintah Pak Yaakob. Kamu balik ke Jakarta, kamu pegang TV 7. Jadi langsung TV 7 langsung TV 7 pada gimana Joy? Papi, Anda mendapat itu kira bagaimana? Saya kan nggak pernah. Saya sudah siaran bareng Gita Suwondo, bareng almarhum Dian Purba di RCTI waktu itu. Tapi untuk urusan produksi TV, itu dia. Saya nggak punya keahlian, tidak punya. Saya cuma punya pengetahuan tentang olahraga. Tapi tentang produksi TV, produksi sport, saya sama sekali blank. Dan yang gila, Papi. Itu saya begitu datang ke Jakarta, saya disuruh belanja program TV. Program TV di Monaco. Wah, jadi mesti ke Monaco itu? Saya jadi sampai di Jakarta kalau tidak salah hari Senin, hari Jumat saya berangkat ke Monaco. Hanya untuk beli program-program TV, sport untuk TV 7. Waduh. Anda bisa bayangkan, Papi, saya tidak pernah punya pengalaman di market, tidak punya pengalaman produksi TV, saya harus pergi ke Monaco untuk membeli program. Itu luar biasa pengalaman yang bikin saya Papi ya. Tapi tertantang juga ya? Karena saya merasa masa gue nggak bisa. Nah gitu itu dia. Saya punya pengetahuannya, produksinya ntar gimana lah gitu kira-kira. Karena udah ada, nanti akan ada yang ngurus gitu kira-kira. Jadi waktu itu saya beli yang salah satu yang programnya? saya beli, programnya World Rally Championship. Pulang dari sana saya punya kontak kan, Papi, sama orang-orang di Monaco TV yang punya pasar, yang punya program. Akhirnya saya bisa kontak dengan salah satu, dulu kan Liga Inggris itu yang punya ESPN, Papi. ESPN ya? ESPN yang program Liga Inggris untuk Sabtu Minggu itu yang punya ESPN. Masih. Dan waktu itu dia rights-nya sudah terlanjur dijual ke TPI waktu itu. Rights-nya untuk Liga Inggris Sabtu dan Minggu. Jadi gimana nih? Nah, karena TPI, karena program Liga Inggris kan mahal, Papi. Mahal, Papi. Itu 1 miliar mungkin ya, satu match itu 1 miliar yang live. Kira-kira pada tahun itu, Papi. Pada tahun itu ya? Tahun 2001 atau 2002. 2001-2002. Nah, setelah itu saya agak lupa, tetapi direktur program waktu itu Bu Teti kalau nggak salah namanya, direktur program bilang, Joy, TPI nawarin kita untuk match Liga Inggris hari Minggu late match. Jadi pertandingan hari Minggu yang terakhir pada jam 23. Kamu berani ambil nggak? Saya bilang sejelek-jeleknya Liga Inggris late match, saya ambil. Oke, Papi. Jadi kita teken kontrak waktu itu. Saya benar-benar nggak tahu matchnya apa, Papi. Karena itu kan matchnya mingguan dikasihnya. Kita akan tayang hari Minggu itu, dikasihnya hanya kira-kira 3-4 hari. Jadi kita harus jualan kan, Papi. Jadi saya kumpulin tim jualan, ini Liga Inggris lu mesti bisa jual. Nggak tahu caranya gimana, saya bilang gitu. Gitu ya? Akhirnya kita dapat kalau tidak salah Jarum ya, maaf saya 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 nyebut brand, tapi itu faktanya. Kalau tidak salah Jarum lah, tapi ya itu, Papi. Saya udah dikasih tahu sih, Papi, bahwa program sports itu tidak generate income. Nggak tahu kalau TV sekarang ya, udah pada pinter-pinter jualannya. Tapi waktu itu memang program sport itu cuma image, buat image saja. Bahwa ada TV yang namanya TV 7, TV baru, dan dia punya Liga Inggris. Dia bisa menyiarkan Liga Inggris. Mau terlepas itu pertandingan terakhir, jam terakhir, nggak masalah. Nah, jeleknya, Papi, jeleknya nih, program late match waktu itu pada hari Minggu, programnya jelek-jelek. Pertandingan-pertandingan dengan segala maaf saya harus mengatakan, misalnya pertandingannya Crystal Palace lawan Wolves. Jadi apalah sebut
klub-klub yang di bawah iyalah. Jadi Manchester United, Arsenal, di atas sudah yang top itu. Dulu Chelsea belum top. Jadi yang top tuh dulu Manchester United kan. Manchester United, Liverpool. Iya kan. Itu dapatnya Sabtu kalau enggak hari Minggu, tapi yang jam 7 jam 7 malam. Iya dong, gitu. prime time dong. Yang prime time. Iya. Jadi suatu kali saya marah papi, marah dalam hati. Kenapa gue dapatnya match jelek terus nih? Akhirnya ada satu kali pertandingan, saya ingat betul, Manchester United versus Liverpool jam 19.00. Iya. Papi. Satelitnya kan kita bisa dapat kapanpun. Cuma rights kita yang jam 23. Jam 23. Iya. Jadi saya bilang sama anak-anak produksi, kita siarin Liverpool MU. MU Liverpool. Bukan rights kita, Pak. Bukan rights kita, Pak. Enggak apa-apa, saya yang tanggung, saya bilang. Waduh. Benar, Papi. Jadi cerita nih, seru nih. Kita ambil itu MU lawan Liverpool jam 19. Big match ini. Satu minggu sebelumnya kita udah jualan, Papi. Wih. Secara marketing lonjak, Papi. Melonjak. Ini kisah nyata, Kisah nyata. Melonjak. Dan apa yang terjadi? ESPN yang pusatnya di Singapura itu marah besar sama saya, Papi. Marah. Karena tidak ada dalam perjanjian mungkin. Karena tidak ada dalam perjanjian. Iya, betul. Karena rights kamu kan jam 23. Kenapa kamu ambil yang jam 19? Saya bilang gini, saya sudah berapa kali nih siaran, nggak ada big match satupun, saya bilang gitu. Iya. Ya kan memang perjanjian kamu dapatnya late match. Iya. Hari Minggu jam 23, tapi nggak ada big match, saya bilang gitu. Saya gimana mau dapat untung, saya bilang gitu. Saya kan harus berbisnis. Dan saya nggak dapat image, saya bilang gitu. Saya jawab di email itu, Pak. Saya akan tuntut kamu ke pengadilan. Pengadilan internasional lah gitu. Waduh. Saya waktu itu nekat saya keluar, Papi. Saya bilang kamu datang ke Indonesia, saya hadapi kamu, saya bilang gitu. Iya. Udah, nggak ada berapa email lagi, dia bilang. Terus dia sudah agak melunak, Papi. Tapi saya mau ketemu kamu. Ini sorry, ini orang Inggris yang ada di Singapura atau orang Singapura. Orang Singapura. Jadi perwakilan ESPN yang perwakilan ESPN untuk pegang Liga Inggrisnya. Yang pegang Liga Inggris, orang Singapura. Orang Singapura, saya pikir orang luar. Orang Singapura. Dia pakai masih bahasa Inggris tapi sudah melunak. Saya mau ketemu kamu. Saya ingin tahu apa yang kamu mau, saya bilang gitu. Karena kamu melanggar perjanjian. Oke, saya melanggar perjanjian tapi saya ada reason. Saya ada alasan. Nah, pihak TPI gimana? TPI tetap Sabtu. Tetap Sabtu. Minggu tetap yang jam 19 Minggu kan dia dapat juga. Bukan. Dia tidak dapat yang Minggu. Dia hanya siarkan Sabtu. Kami yang Minggu tapi late. Jadi Minggu yang 19 tidak ada yang punya, Papi, di Indonesia. Bisa ambil dong ya? Harusnya. Jadi saya masih ada celah di situ. Jadi saya ketemulah di Hotel Mulia. Hotel Mulia. Datang dia restoran. Dia datang sama timnya. Saya datang sama tim saya juga. Saya jelasin gini-gini. Saya bilang, ingat nggak waktu kita bicara pertama mengenai Liga Inggris? Liga Inggris kan sudah lama tidak ada di Indonesia. Ya kan, waktu itu sudah lama, Papi. Sebelum 2001 itu, lama sekali tidak ada Liga Inggris. Tidak ada yang siarkan, Papi. Nah, kamu bilang kita akan bangun ini. We are going to develop this match, this league together, saya bilang gitu. Togethernya di mana? Lu nggak kasih berita? Nggak ada pertandingan. Ya kan itu jadwal dari sana. Ya tapi kan yang jam 19.00, saya bilang gitu. Betul ya? Iya, kosong. Jam 19.00, tapi bukan punyamu, tapi kosong, saya bilang. Saya ngotot, Papi. Akhirnya apa, Papi? Bener juga kamu ya, dia bilang gitu. Kalau kamu nggak siaran yang jam 19, siapa yang menonton Liga Inggris? Dan itu pertandingan besar. MU Liverpool, siapa yang nggak menonton? Pasti semua nonton, Joy, benar. Jadi saya dipeluk, Papi. Akhirnya kita berpelukan. Saya bisa terima alasan kamu. Maafkan saya yang sudah berbicara kasar. Mulai dari sekarang, kalau ada pertandingan yang bagus di luar yang rights kamu, silahkan ambil. Itu saya juga kaget, Papi, dengan penyelesaian itu. Tapi hikmahnya adalah ketika kita sebetulnya kita melanggar batas-batas kita, sepanjang ada alasannya mereka bisa terima. Yang penting ada alasannya, memang ada alasannya. Jelas. Kecuali saya misalnya ambil yang hari Sabtu, saya ambil punya orang lain. Nah, itu tidak boleh. Saya kan tidak ambil punya siapa-siapa. Dan ini kosong kan? Kosong. Daripada kosong ambil. Nah, Mas Joy, saya mau tanya nih. Kan jam 23 nih. Sudah pasti tuh kan? Begitu ada pertandingan big match, dikasih kelonggaran sama dia, lu ambil dah kalau ada itu setelah itu. Berarti 2 kali siaran dong di hari Minggunya? Tidak.
Oh, cukup satu. Jadi yang late match ini, yang late match kita drop. Ambil yang memang big match ini. Yang big match. Oh, saya pikir 2 kali. Jadi mantap ya. Jadi bisa dipilih ya. Betul. Karena kan airtime-nya dan segala macam ada ongkosnya, Papi. Ya. Jadi slot yang jam 23 dipakai oleh program lain. Karena waktu itu TV7 masih baru, jadi masih agak longgar lah untuk mengubah-ubah slot. Gitu. Dan untuk apa kalau memang sudah dapat pertandingan yang bagus di jam 19? Untuk apa mau ambil yang ece-ece pertandingan? Kecuali masih bisa dijual, tapi kan tetap saya jadi melanggar 2 kali, Papi. Saya nggak mau. Jadi kan harusnya saya dapat sekali doang, satu pada hari Minggu. Jadi tapi terserah setelah itu mau ambil. Tapi setelah itu juga nggak banyak, Papi, yang big match. Kebanyakan big matchnya kan pada hari Sabtu jam 19.00. Betul. Jadi waktu itu MU Liverpool itu entah kenapa jatuh pada hari Minggu dan selalu siang kan, Papi. Siang di Inggris kan, jam 19. Di sini berarti kan di sana jatuhnya siang ya, kurang 6 jam ya. Betul. Gitu. Jadi nggak tahu kenapa itu kayak blessing in disguise ya. Tapi ada beberapa lah. Kalau nggak saya pernah ambil juga Newcastle. Waktu itu Chelsea juga yang tidak di jam 23. Arsenal juga pernah. Jadi saya lihat dulu tuh, Papi. Saya intip dulu, lihat dulu. Ini hari Minggu. Langsung saya minta tim marketing jual, kita ambil ini. Wah, itu pengalaman. Seru itu, Papi. Seru ya. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu. Bisa berdebat tapi dalam alasan yang pas. Saya pikir saya mau ke pengadilan nih, saya bilang. saya sempat kontak orang-orang TV ini, ada orang ngancam saya mau ke pengadilan. Udah nggak mungkin lah mereka mau market kita terlalu besar untuk mereka bikin masalah katanya gitu. Jadi saya pikir oh ya benar juga ya. Dan UTV baru, grup lu kuat katanya gitu. Jadi oke lah, nggak masalah saya bilang gitu. Oke, itu berapa tahun Mas Joy di TV7 yang Anda pegang? Saya mulai itu kan 2001 apa 2002 ya. 2002 kalau nggak salah. 2003 masih. 2003 malah kami memperbaharui program. Kami kalau nggak salah mendapatkan 2 pertandingan. Jadi Sabtu Minggu udah kita ambil full. Udah dapat tuh ya? Udah dapat full. Lalu kemudian saya ditarik pulang, Papi. Saya ada masalah lah di TV7 karena saya orangnya nggak mulut saya ini suka susah dikontrol, Pak. Jadi saya ada masalah dengan salah satu direktur di sana. Saya ditarik pulang, Pak Yakob juga yang narik. Tarik, kamu balik deh ke Kompas. Tahun 2003 saya disuruh pulang, saya langsung pegang Des Olahraga Kompas. Langsung Des Olahraga? Langsung Des Olahraga. Saya wakil kepala Des Olahraga waktu itu. Kepala Desnya almarhum Irving Nur. Almarhum Irving Nur, ya. Teman kita juga. Nggak lama kemudian saya jadi kepala Des Olahraga. Jadi di tahun-tahun berapa aja? 2004, 2005? 2005, Pak. Udah Des pegang itu ya? 2005. Dari situ saya kemudian diminta Mas Tommy untuk pegang Des Ekonomi tahun 2008. Habis dari olahraga? Dari olahraga saya kepala Des Ekonomi. Wah, olahraga ke ekonomi karena basicnya Mas Joy ini memang di ekonomi di awal. Tapi dia hobi. Karena hobi bolanya ini sudah ya Mas Tom tahu betul tuh. Jadi Mas Tom tahu ya. Kalau Mas Tom di sini kita akan kulik lagi tuh cerita tentang Mas Joy dengan bagaimana dengan Mas Tom. Oke, Joy, saya mau tanya ini pertama kali lo ini ditugaskan Kompas untuk meliput sepak bola. Ya, di mana? Ini event sepak bola loh, bukan SEA Games, bukan Asian Games. Sepak bola pertama kali Kompas. Joy, lo berangkat liput. Di mana itu, Joy? Masih ingat? Saya agak lupa, ada beberapa turnamen, Papi. Pada antara tahun 95 sampai 97 ada beberapa, tapi saya lupa. Kalau Euro atau Piala Dunia di mana? Yang pertama sebetulnya yang saya ingat betul tahun 97 kejuaraan dunia junior di Malaysia. Kejuaraan dunia junior di Malaysia. Waktu itu pemainnya Thierry Henry. Iya. Betul. Ada Michael Owen. Dan pemain terbaik kalau nggak salah Aguero, bukan? Saya lupa. Argentina waktu itu. Oh iya, pokoknya itulah pemain-pemain top. 97 Pak. 97 ya? 97. Okay. Jadi Henry ada situ ya? Henry ada di situ, Owen ada di situ. Owen, luar biasa. Iya. Itu 97. Pertama kali. Bareng Wesley Hutagalung waktu itu. Oh, bareng Wesley masih cup reporter. Saya bawa kemana-mana tuh Wesley. Wesley ditenteng kemana-mana sama Joy. Wesley, semoga Anda bisa menonton Nostal Bola ini. Jadi itu pertama Joy, kejuaraan dunia. 97. Lalu 98 saya ditugaskan Mas Tommy waktu itu
dia red pel kalau nggak salah waktu itu 98 untuk meliput Piala Dunia Prancis. Ya, kita juga ke sana itu di Prancis, betul. 98 di Prancis. Jadi itu pertama kali Mas Joy, Piala Dunia pertama. 98 di Prancis. 98. Yang Papi kan sudah duluan tahun 94 sudah. Iya, sama Mas Tom juga dulu kan. Iya. Saya 98 tapi ya itu pengalaman dengan almarhum, Bari Sihotan, almarhum siapa PR? Siapa? Lupa saya tuh. Ada bareng Berry tapi bareng Berry Sihotan. Nah, waktu itu ada cerita-cerita apa, Mas? Ketika pertama kali meliput Piala Dunia, mungkin ada cerita-cerita suka duka, menariknya di mana? Anda yang pernah alami. Tentu Piala Dunia, Papi. Ya. Kalau buat wartawan sepak bola, Piala Dunia itu ibaratnya naik haji. Naik haji. Ya, Papi. Iya. Ibaratnya naik haji, bisa meliput. Kan Piala Dunia itu setara dengan Olimpik. Kalau untuk besaran eventnya, ya kan siapa yang nggak tahu sepak bola Piala Dunia. Jadi memang waktu saya very excited waktu itu, sangat-sangat nggak sulit digambarkan lah Papi sebagai. Dan memang yang tidak saya antisipasi adalah capeknya Papi. Karena pindah kota. Karena 20 hari pertama penyisihan grup itu kan pindah kota terus ya. Berapa kota? 8? Iya. 8 kota dengan kita jalan dengan TGV. Betul. Bahkan saya dengan Nanang PR itu jalan terus bersama-sama. Kita tuh ibarat tidak pernah tidur benar di satu kota. Karena begitu datang kita sudah dini hari kan? Iya. Sudah dini hari, pagi kita sudah harus ke lapangan lagi. Jadi ke hotel tuh hanya taruh barang, taruh barang, taruh tas, kita liput, turun, presenter dulu atau liput, presenter dulu, ambil data, berita, siapin berita, feature, macam-macam, lihat pertandingan, lihat latihannya, kan, bisa juga. Kalau ada selang 1-2 hari kita bisa lihat latihan. Iya, betul. Biasanya, latihan di mana nih? Kita cari juga dan kesulitan bahasa kan luar biasa di Prancis, Papi. Betul. Jadi memang ada kendala itu, tapi ya kami jalani juga tuh. 20 hari itu capek betul. Iya, penyisian grup. Jalan terus kan. Saya sempat sakit 1 hari itu, Papi. Sempat sakit 1 hari. Di mana, Mas Joy ambil? Kan waktu itu base kami di Paris. Ya, oke. Base di Paris, lalu ada kawan koresponden bola di Marseille. Kalau pertandingan di selatan, di Marseille, Bordeaux gitu, kita stay di rumah Seno Samudro di Marseille. Jadi kita sama Hardy Menkoto. Kita jalan. Nah, itu ya, tapi kebanyakan sih kami berpisah. Jadi kan ya Papi tahu sendiri. Pilih pertandingan kan? Pertandingan kita pilih sendiri. Kadang-kadang pilihan kita sama pilihan kawan-kawan berbeda. Banyak kawan juga yang memilih sekitar Paris saja, Nice, supaya tidak jauh-jauh. Saya pikir ini kesempatan meliput Piala Dunia, kita jalan ke kota paling jauh sekalipun. Jadi kita kejar sampai Marseille, di selatan jauh, Lyon, kita cari semua. Di Nons, kan? Nons kita kejar. Jadi ya itu, tapi capek fisiknya luar biasa. Bahkan di kereta kita nulis juga persiapan apa segala macam. Ya dukanya sangat capek, tapi kita berkesempatan bertemu dari orang seluruh dunia, berkesempatan ketemu pelatih-pelatih. Kalau kebetulan dapat mix zone, Papi. Kan mix zone kita Indonesia nggak dihitung, Papi. Papi tahu sendiri. Jadi kalau kita minta untuk mix zone, kemungkinan dapat itu kira-kira 1 banding hampir tidak mungkin dapat. Tapi kalau dapat senang sekali. Saya hanya dapat sekali. Lalu, tapi kalau ke tempat latihan kita bisa ketemu Steven Gerrard waktu itu. Saya wawancara dengan Steven Gerrard. Terus ketemu siapa ya? Gerrard ketemunya kalau nggak salah ketemunya di Portugal. Gerrard berarti di 98 2004 dong. Itu Portugal 2004. Iya. Jadi saya sempat ke tempat latihan, saya lupa tapi Papi itu udah lama. Tapi saya beberapa kali ke tempat latihan bareng sama teman-teman bola. Jadi ya itu Papi. Capek betul. Nah, yang paling berkesan adalah waktu Zinedine Zidane dan kawan-kawan merayakan di Arc de Triomphe. Itu habis juara dunia kan? Saya ikut dalam pawai itu, Papi. Mas Joy? Papi ikut layaknya orang Perancis, Papi. Lebih karena
lebih karena apa ya? Lebih karena ya terbawa suasana. Karena itu dari kereta bawah tanah itu mereka sudah nyanyi-nyanyi, mabuk-mabuk, nggak pakai baju, dan kita ikut aja jadinya. Jadi dalam arak-arakan itu ya saya ikut aja. Gitu. Iya. Dan tim favorit Mas Joy waktu itu siapa? Waktu itu? Waktu itu? Ya. Tim favorit saya sebetulnya waktu itu Brazil, Papi. Iya, ke final kan? Kalah di final. Kalah di final dan saya dapat tiket final waktu itu, masuk. Lalu ya itu Papi. Waktu mereka tidak keluar pemanasan kan di lapangan kan. Betul. Hanya Perancis yang keluar ya. Keluar. Kemudian kita ada pertanyaan besar apakah Ronaldo main atau tidak. Itu masalah itu kan. Karena Ronaldo. Sudah dengar tuh kawan-kawan wartawan bahwa Ronaldo tidak bisa main. Betul. Dan tidak dipasang. Ternyata Ronaldo main. Papi. Itu. Jadi saya lihat tuh Zidane bikin gol ya. Sundulan kepalanya tuh mantap ya. Betul. Dan ya memang akhirnya kita dengar setelah itu cerita bahwa sebetulnya kan Ronaldo sakit waktu itu, tapi dipaksakan untuk main. Tapi Perancis Mas Joy setuju ya, Perancis waktu itu top ya. Oh, Perancis waktu itu Emmanuel Petit, Djorkaeff, Zidane, Marcel Desailly, Lilian Thuram, wah, Laurent Blanc. Wah. Itu ya. legend semua ya, luar biasa. Dan siapa cetak gol terakhir? Yang gol ketiga? Emmanuel Petit, bukan? Petit kan? Iya. Arsenal dong dia. Emmanuel Petit. Ya saya ikut senang ya, walaupun saya waktu itu Brasil karena ya ada Ronaldo. Tapi ya saya akhirnya saya ikut larut dalam kegembiraan mereka. Saya justru sedih Mas Joy. Karena? Iya, saya ada sama Boy Noya waktu itu. Nonton kita di Lyon. Kalah sama Kroasia, Jerman, timnya kita. Waduh, semua udah pulang. Tapi salah satu pertandingan terbaik yang pernah saya lihat, Papi, itu Belanda Brazil semifinal. Wah, di itu Marseille. Di Marseille. Betul. Itu salah satu top itu pertandingan paling bagus yang pernah saya lihat sendiri. Wow, saya udah lemas tuh. Saya udah lemas tuh, Mas. Sama kayak Mas Tom aja. Jadi kalau Jerman udah kalah, saya udah lemas. Sudah nggak punya gairah, makan pun susah. Berarti 2004 lemas terus dong, Papi. Lemas. Dari situ aja saya udah lemas. Bukannya kalau Jerman kalah langsung masuk. Nggak ada gairah sama sekali, hilang. Nafsu semua hilang. tapi memang penggemar fanatik bola itu begitu. Begitu ya? Kita kalau senang sama satu klub, senang sama satu tim negara, begitu kah? Hilang nafsu makan kan, Pak? Hilang benar. Rasanya semua kita pengen gamparin aja, Pak. Tapi ada satu cerita nih Mas Joy tadi saya dengar. Ini waktu Mas Joy masih di ekonomi waktu itu, ada tahun 94 bos berangkat meliput ke Amerika. Nah, ada cerita menarik gimana tuh? Tiba-tiba Jerman kalah, dia pendukung Jerman, teman kita yang jadi dubes ini. Coba Mas Joy cerita. Nah, gimana tuh? Bos Suryo Pratomo ini fans berat. Mas Tom ini fans berat Jerman. Saya waktu itu masih wartawan olahraga lah. Masih wartawan ekonomi. Ekonomi kan waktu itu. 94. Masih wartawan ekonomi, tapi saya sudah ditugaskan untuk menulis bola. Iya. Oleh Mas Tom juga. Betul. Waktu itu saya sama Barry tuh. Betul. Pokoknya kita begadang. Malah kami bikin buku, Papi. Buku ini ya. Buku panduan. Buku panduan dan buku review. Tapi yang lucu seperti Papi bilang tadi, Mas Tommy ada di nonton pertandingan. Iya, betul. Saya lupa babaknya, tapi Jerman ketemu Bulgaria. Bulgaria itu di Chicago itu nggak salah. Di Chicago. Yang nonton di stadion Suryo Pratomo. Kalau nggak salah sama Roni Patinasarani almarhum. Gitu. Nonton. Dan apa yang terjadi? Jerman kalah. Kalah, Papi. Iya benar, saya juga nonton. Dan apa yang terjadi? Suryo Pratomo, wartawan yang sangat hebat itu, tidak bisa menulis berita, Papi. Mas Tom tidak bisa menulis berita, sama kita, lemas itu waktu itu. Itu kalah sama Stoikov itu. Jadi dia telepon dengan nada jengkel karena Jerman baru saja kalah. Lalu bilang, Joy, saya nggak bisa bikin berita, saya cuma kasih suasana, katanya. Saya kasih suasananya aja. Saya cerita suasana. Review pertandingan dibuat di Jakarta. Loh, saya bilang, bos, Anda kan yang ada di stadion, saya bilang gitu. Yang tahu bagaimana Bulgaria main, kami kan hanya lihat di TV. Sama aja, udah lu yang tulis, katanya.
Iya Mas Tommy. Ini perintah bos. Iya benar. Untung lu bos. Dalam hati saya Papi, saya nggak berani ngomong langsung. Iya. Untung lu bos, kalau enggak, aduh. Awas pulang. Nggak bercanda Mas Tom. Iya. Ya, tapi dia perintah. Saya kasih suasananya aja. Jakarta yang tulis, pertandingan hasil analisa Jakarta. Jadi maju sama besok Bari lagi saya tulis, mungkin ada reviewnya. Itu luar biasa. Dan kan beda jamnya kan ini Papi, beda jamnya kan tidak menguntungkan untuk cetak. Iya. Jadi waktu itu seingat saya kami bikin lembar khusus. Yang dijualnya pada siang hari. Ada tambahan itu ya? Ada tambahan itu. Betul. Jadi bonusnya saya diminta untuk menulis itu. Tapi tetap kita cantumkan laporan Suryo Pratomo. Tetap dicantumkan itu. Karena memang dia melaporkan dari sana suasananya. Cuma perintahnya itu ya, karena dia bos. Itu ya. Oke, setelah dari Piala Dunia Mas Joy, di Euro sedang Anda 2004 ke Portugal. 2000 dulu 2000 di Belanda Belgia. Tahun 2004 di Portugal. Ya. Itu Anda apa yang bisa ceritakan di antara 2000 ke 2004 itu? Di 2000 kalau boleh saya loncat dulu ke 2004. Iya. Papi. Itu adalah event Euro barangkali event internasional yang high class, tapi dengan mutu yang paling buruk Papi. Oh gitu ya. Jerman jelek sekali waktu itu. Jerman, Papi. Apalagi Jerman. Bukan karena yang juara adalah Yunani, bukan Papi. Bukan, saya tidak ingin mengecilkan juara itu, tetapi memang mutu pertandingan sejak dari penyisihan grup sampai dengan final menurut saya sulit untuk mencari yang bagus gitu. Mungkin waktu itu salah satu pertandingan yang bagus quarter final Belanda ketemu siapa saya lupa. Tapi salah satu yang bagus Belanda. Yang lain saya ngantuk Papi. Ngantuk ya? Saya ngantuk. Lalu saya tulis 3 kali analisis mengenai itu. Kenapa? Jadi waktu itu pemain-pemain Eropa itu satu yang top ya Papi. Waktu itu Ongri, pemain-pemain yang top itu bisa bermain lebih dari 60 pertandingan kompetitif sebelum dia tampil di Euro. Jadi dia bersama klub, bersama negara, dia sudah tampil 60 kali. Anda bisa bayangkan tampil di pertandingan kompetitif 60 kali untuk pemain yang paling bugar sekalipun pasti habis. Waktu itu saya ingat betul Cesar Luis Benotti menulis bahwa distribusi pertandingan dan sistem pertandingan serta bisnis yang menyertai pertandingan-pertandingan Eropa itu betul-betul menguras tenaga pemain-pemain top Eropa. Sehingga ketika mereka datang ke Piala Dunia, ketika mereka datang ke Euro sudah habis sama sekali. Lalu kalau tidak salah setelah itu ada perubahan sistem di UEFA terutama mengenai jumlah pertandingan yang dimainkan oleh klub. Jadi kalau tidak salah kemudian ada peleburan yang menjadi UEFA Cup dan Liga Champions. Tadinya kan ada Cup Winners Cup, ada macam-macam yang mandatory, turnamen mandatory. Kalau tidak salah beberapa dihilangkan. Oh gitu. Karena untuk mengurangi jumlah pertandingan kompetitif. Kemudian di 2000 ada sedikit cerita apa? 2000 Jerman, Belanda Belgia kan? Belanda Belgia di dua tempat. Tapi kan itu negara kecil banget Papi ya. Jadi kami bermobil kemana-mana. Cerita yang paling menarik adalah ketika Inggris mengalahkan Jerman ya. Situ ya. Saya lupa juga tuh. Inggris Jerman. Iya, bisa ya. Di Charleroi di bawah yang itu perbatasan antara Belgia dengan Prancis. Ya betul. Inggris di Charleroi. Ya, Inggris menang. Itu Inggris menang kalau tidak salah. Inggris menang, iya. Yang menarik adalah jauh sebelum pertandingan itu kota Charleroi itu sudah penuh sama hooligan Inggris, Papi. Jadi kami datang kan pagi. Kami datang pagi, kami cari makan, itu hooligan Inggris sudah mabuk di mana-mana, Papi. Suatu kali saya makan di pinggir jalan gitu, ada rombongan Jerman. Karena kelihatan kan dari bendera dan macam-macamnya. Terus
Saya sama kawan saya Rudi Badil, almarhum. Rudi Badil, ya. Almarhum Rudi Badil. Dil, aku bilangin. Tuh ada Jerman tuh jalan dari sana tuh. Itu di sana Inggris mabok semua tuh. Mabok. Gitu. Kita harus liput. Karena pasti berantem. Pasti itu. Pasti. Begitu ini Jerman pada jalan, bener papi. Itu langsung terjadi tawuran yang pemanasan sebelum pertandingan. Karena itu pagi. Pertandingannya siang kalau tidak salah. Betul, gitu. Betul. Jadi itu satu cerita yang Anda dapatkan. Kalau di Euro saya sempat ketemu Arsene Wenger. Oh, gitu. Kalau tidak salah di stadion di Lisbon, di Sporting, bukan di stadionnya Benfica, bukan. Di stadion Lisbon. Kita lagi antre masuk ke, jadi antrean pandit sama antrean wartawan sama. Jadi saya pas masuk, Mr. Wenger di sebelah saya. Hanya 5 menit, papi, tapi saya pakai kesempatan. Dan orang itu sangat humble. Wenger ya? Wenger itu waktu itu siapa yang tidak kenal Arsene Wenger? Iya dong, sang profesor. Saya dapat kesempatan, nggak sambil jalan, papi. Saya bilang saya dari Indonesia, Anda sangat terkenal di Indonesia karena kami seminggu punya 5 pertandingan Liga Inggris. Ya kan waktu itu lagi top-topnya. Iya. Dia sampai kaget kan. Saya tanya tentang Arsenal, tentang Liga Inggris. Saya jadi satu artikel kecil. Dan 2004 itu dia terakhir bawa Arsenal juara di 2004. Iya. Sebelum Chelsea Mourinho datang kan? Jadi 2000. memang betul pas. Habis itu. Jadi pas itu. Mourinho Mas Joy bisa ketemu sama dia itu momennya pas dia lagi top memang lagi mantap kan? Betul. Jadi 5 menit itu sangat berkesan. Sangat berkesan. Hanya jalan karena dia menjadi pandit salah satu TV kalau stasiun TV ya. Salah satu TV. Gitu. Ini cerita-cerita yang menarik dari Mas Joy. Jadi sebelum kita mengakhiri, Mas Joy itu saya dengar tuh pernah memegang kompetisi junior di Indonesia. Itu U14 Kompas ya, Kompas U14. Liga Kompas Gramedia U14. Itu Mas Joy yang pegang. Ini orangnya nih yang pegang. Nah, Mas Joy ada cita-cita sedikit, biar cuma sedikit. Kenapa sampai Anda bisa bikin? Ini kan di luar PSSI kan? Di luar PSSI. Jadi gini Pak, gimana tuh? Saya bertahun-tahun jadi wartawan sepak bola, kritik terus. Lalu satu kali ada orang bilang sama saya waktu itu, kamu tuh cuma bisa ngeritik, bisa berbuat apa? Nah, lalu waktu itu orangnya bicara di depan Pak Bob Hippie. Bob Hippie. Betul. Pak Bob Hippie. Saya bilang, kita bisa bikin kompetisi, Joy, kita bikin, katanya gitu. Kompetisi anak-anak. Kenapa kita pilih U14, papi? Karena kompetisi U14 itu anak-anak under 14 itu seperti anak yatim piatu, tidak ada yang ngurus. Waktu itu masih ada beberapa turnamen, Danone U12, Coca-Cola kalau nggak salah U10, tapi bentuknya turnamen, papi. Bukan kompetisi. Saya bilang saya nggak mau bikin turnamen, saya mau bikin kompetisi. Karena turnamen tidak bisa kasih apa-apa. Karena menurut aturan AFF dan AFC yang diturunkan dari FIFA, untuk pembinaan usia dini itu minimal harus 30 competitive match satu anak. Itu aturannya belum? Aturan. Kalau lu mau bikin negara lu hebat dalam sepak bola, lu mesti bikin kompetisi dari U10 sampai U16, masing-masing satu anak 30 competitive match. Gitu. Oleh sebab itulah kita pilih 16, Pak. 16 tim dari Greater Jakarta. Greater Jakarta, kita bikin kompetisi Liga Kompas Gramedia, kita kick off 2010, Pak. Tapi suka dukanya, Papi. Sepak bola kita itu, saya sampai punya tesis, sepak bola kita itu tidak akan maju. Kita tidak akan masuk ke level Asia terbaik. Kita tidak akan pernah ke Piala Dunia kalau Anda tidak bikin kompetisi usia muda. Ya. Dan kompetisi usia muda itu butuh pengorbanan luar biasa, berdarah-darah. Karena Anda harus jaga kompetisi itu. Dari siapa, Papi? Dari orang tua. Orang tua itu paling merusak. Begitu. Manajer SSB atau manajer SSB paling merusak. Owner SSB itu merusak. Karena apa? Mereka hanya nyari menang. Dengan segala cara mereka mencuri umur, ya, mereka menghalalkan segala cara, mereka memaki wasit, memaki hakim garis. Karena itulah yang terjadi, Papi. Mungkin tidak banyak orang yang tahu. Orang tua itu, Papi, kalau di lapangan, saya tuh sampai
bawa polisi 1 peleton, Papi, untuk menjaga mulut mereka, Papi. Supaya mereka tidak berteriak, wasit goblok. Iya. Hajar. Astaga. Tackle. Bahkan, Papi, maaf, ada kata-kata bunuh. Aduh. Bunuh. Iya. Itu orang tua berteriak kepada anaknya yang masih usia 14 tahun atau 13 tahun. Iya. Gitu, Papi. Saya pernah usir orang-orang tua, Papi, itu karena mereka berteriak seperti itu. Iya. Di lapangan. Saya panggil polisi, itu orang-orang harus keluar, saya bilang gitu. Tidak boleh ada di kompetisi saya orang-orang seperti itu. Anaknya tidak salah. Iya. Anaknya tidak salah, orang tuanya yang mendidik. Waduh. Gitu, Papi. Sama, ada bahkan pelatih license-nya boleh FIFA, Papi. Tapi apa yang terjadi? Dia datang ke pinggir lapangan sebagai pelatih. Wasit goblok apa segala. Waduh. Saya bilang malu tuh sama badge FIFA-mu, aku bilang gitu. Kamu memang diajarin di waktu ambil license FIFA diajarin memaki wasit, saya bilang. Iya. Saya nggak usah sebut orangnya. Iya, jangan sebut lah. Tapi ini kenyataan. Kenyataan, iya, Papi. Dan gitu. Hampir semua pelatih dengan lisensi, karena yang bisa masuk Liga Kompas itu pelatihnya harus berlisensi. Tapi pelatih berlisensi kalau tidak salah, saya lupa. Tapi B kalau tidak salah, B nasional. B nasional. Nah, itu baru bisa melatih, baru bisa timnya ikut Liga Kompas. Gitu. Nah, mereka saya jagain terus, Papi, dalam arti selalu saya kumpulin. Ini kompetisi anak-anak. Iya. Ini kompetisi anak-anak, menang kalah itu nomor 15, saya bilang gitu. Yang penting anak itu ikut dalam rencana permainanmu, sportif, jujur, ya, dan dia menghargai wasit, menghargai perangkat pertandingan, menghargai lawannya. Kalau ini dilanggar, sehebat apapun pemainmu, saya keluarin. Ketat benar. Betul, Papi. Jadi kan kita ada pemilihan tiap tahun ke Gotia. Ke Gotia, ya. Sejak tahun 2011 ya. Berangkat ke sana ya? Berangkat. Itu bukan yang terbaik secara teknis, Papi. Oke, yang terbaik secara teknis ada penilaiannya, tapi 50% penilaian adalah attitude. Iya. Dia jarang kena kartu kuning, tidak pernah kena kartu merah, dia sopan dan segala macam. Saya bilang saya tidak butuh pemain bola yang hebat, saya bilang gitu. Saya butuh pemain bola dengan karakter yang baik. Ya. Saya ingin siapapun yang sudah lulus dari Liga Kompas ini, bukan kalau jadi pemain bola itu bonus. Kalau jadi pemain nasional super bonus. Super bonus. Kalau menjadi pemain internasional super bonus. Ya. Tapi tujuan saya membuat kompetisi ini dia keluar sebagai orang yang akhlak dan moralnya lebih bagus daripada sebelum main. Saya nggak peduli dia bisa main bola atau tidak. Gitu loh. Kalau dia bisa jadi pemain klub, hebat, bonus. Bisa jadi pemain timnas, super bonus. Super bonus. Bisa menjadi pemain internasional, super bonus. Jadi value itu yang susah dijaganya, Papi. Saya selalu harus bilang sama direktur kompetisi, saya bilang harus pada direktur wasit dan segala macam, jaga. Ini kompetisi anak-anak. Kamu tidak boleh serta-merta ngasih kartu kuning. Misalnya kalau ada pertandingan, dia memang melanggar. Tapi kamu harus panggil, kasih tahu, Dek, kamu melakukan pelanggaran ini. Jangan sekali lagi ya, kalau sekali lagi saya kasih kartu kuning. Gitu. Itu saya terus aja ngomong, tapi kan ya kembali mutu wasit dan mutu perangkat pertandingan kita kan belum rata, Papi. Iya. Belum rata, ada sajalah kekurangannya, tapi dari tahun ke tahun challenge-nya terus bertambah gitu. Tapi ya itu loh, Papi, suka dukanya ya. Kondisi kita tuh tidak akan maju sepanjang yaitu kita tidak ada kompetisi usia muda, sama perilaku orang tua, pemilik dan pelatih tidak berubah. Itu kita tidak akan maju. Tidak akan maju. Itu yang sudah dikatakan oleh Mas Joy ya. Suka duka dia tuh menangani kompetisi U14. Tetapi apapun itu pengalaman yang berharga. Tidak bisa terlupakan, bahkan sempat ditawarin oleh PSSI untuk masuk, dia nggak mau, tetap dia bertahan dengan Papi tahu ya. Saya 2 kali ditawari masuk PSSI, saya nggak mau. Karena saya wartawan, Pak. Dia wartawan. Jadi betul-betul Mas Joy menjaga yang baik perlu. Jadi oke, Mas Joy, udah banyak ini bercerita tentang suka duka tentang Mas Joy. Jadi biasanya kita ini sebelum akhir ada tim kita sudah menyiapkan tanya jawab yang cepat. Oh gitu ya. Untuk dijawab. Saya mikir agak lambat nih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau cepat, kalau bilang Liverpool sama Newcastle pasti Liverpool. Iya kan? Jerman sama Yunani pasti Jerman. Iya kan? Jadi kita akan bicara dengan Mas Joy. Ini Mas Joy. Ini atau ini gitu ya? Iya, ini atau ini. Kenapa alasannya? Oke, Mas Joy, siap ya? Iya. Ini Liverpool Champions League 2019
atau Inter Champions League 2010? Pilih yang mana? Karena saya fans berat dari Liverpool, tentu saja Liverpool 2019. Karena fans berat dari Liverpool 2019. Dan karena juga setelah itu dominasi Liverpool mulai terasa lagi setelah bertahun-tahun menjadi anak bawang. Oh iya, hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. 30 tahun nggak pernah juara, Papi. Terus dikelecehi sama seteru beratnya. Seterunya mereka lah. Tapi kalau tidak ada Liverpool, tidak ada Manchester United. Tidak ada Manchester United, tidak ada Liverpool. Karena persaingan mereka sebenarnya indah. Indah ya? Papi. Indah. Seperti betul. Roger Federer, Nadal, dan Novak Djokovic. Oke, itu jawaban yang luar biasa. Ini pertanyaan berikut. Iswadi Idris atau Rico Simanjuntak? Iswadi is the best. Iswadi is the best. Iya. Legend. Bukan alasannya saja, itu. Bukan saja mainnya, Papi. Iya. Mulutnya yang memerintah. Iya. Memberi perintah kepada pemain, memberi motivasi kepada pemain, dan karakternya yang keras, Papi. Iya. Karakternya keras, susah. Sampai jadi pengurus PSSI pun karakternya masih karakter pemain. Iya begitu. Ya kan, kita juga sering main sama di lapangan. Kalau main di lapangan kita dimarahin. Saya bilang kamu udah bukan kapten. Iya. Iya benar. Iya. Wow. Oke. Ini Joy, lebih menyakitkan kekalahan Italia di final Euro 2000 atau kekalahan Portugal di final 2004? 2004, Papi. Kalah oleh Yunani. Babak penyisihan kalah oleh Yunani. Iya, betul, 2 kali. 2 kali. Babak penyisihan kalah, ketemu lagi di final, kalah lagi sama tim yang sebetulnya bukan nggak bisa main bola, tapi main bola dengan sangat pragmatis. Pragmatis, betul. Ya kan? Waktu itu sebetulnya penyakitnya adalah perseteruan antara Luis Figo dan Cristiano Ronaldo. Perseteruan dalam tanda kutip. Iya. Oke, jadi sudah pilih waktu itu. Oke, sekarang kita tanya lagi. Sinyo Aliando di Persija atau di Timnas? Timnas. Kenapa aja? 85. 80, benar. Kita untuk pertama kalinya lolos fase subgrup. Iya. Kita kan nyaris-nyaris tuh. Kalah sama Korea. Sama Korea. Iya. Dan itu salah satu tim terbaik menurut saya yang pernah Indonesia produksi. Setelah generasinya Iswadi Idris, tahun 76 yang nyaris lolos ke Olimpiade. Montreal. Anjas tembak naik. Waktu itu ada Ferrell, Raymond Hatu, Heri Kiswanto bagus-bagus kan, Bambang Nurdiansa. Iya kan, Rulinere, Zulkarnain Lubis. Itu yang terbaik timnas setelah itu. Setelah itu 91 Robi Darwis dan kawan-kawan, tapi masih lebih baik. Ini dong. Yang 85. Oke. Mantap. Sekarang lebih buruk penalti di Baggio di VS Prancis 1998 atau penalti Trezeguet VS Italia 2006? Sebentar, saya mengingat Trezeguet kan lawan Italia 2006 kan naik. Lebih buruk yang mana? Ya, lebih buruk penalti yang mana? Di Baggio? Di Baggio 94. 98. Prancis lawan Prancis. Saya nggak ingat dua-duanya. Oke, kita ingat dua-duanya ya sulit. Karena bukan tim favorit saya tuh. Tim favorit itu dia. Kurang diingat, Papi. Nah, maaf. Messi atau Maradona? Maradona. Kenapa? Nah, tarik nafas. Maradona kisah hidupnya terlalu tragis, Papi. Oke. Kisah hidupnya terlalu tragis. Ya. Jadi saya lebih ke empati barangkali ya. Orang itu talentnya tiada duanya. Dia bawa Argentina juara. Dia nangis-nangis tahun 90 kalah sama Jerman. Hidupnya dirusak oleh narkoba. Dia menjadi Santo di Napoli. Itali melawan Argentina di Napoli semifinal 90. Harusnya penonton belain Itali, ini belain Argentina. Karena ada Santo ini. Messi tapi kalau dibanding sama Maradona, jauh lah. Tentu masih Maradona. Tangan Tuhan dia, dikenal sampai sekarang. Tangan Tuhan saya jengkel, Papi. Tapi setelah itu saya merinding, Papi, lihat dia lewat 6 pemain. Inggris, gol keduanya. Termasuk Peter Shilton. Peter Shilton dibayar lunas sama di situ dia. Bayar lunas, Papi. Oke. Terakhir, Mas Joy, ini dia. Karl-Heinz Rummenigge atau Lothar Matthäus?
Ini susah Papi ini. Dua-duanya favorit saya ini. Favorit ya. Ini mesti jawab satu ini, Rummenigge atau Matthäus. Sudah. Bagaimana? Tapi cinta pertama saya Jerman Rummenigge. Jadi Karl-Heinz Rummenigge. Kenapa ini? Sebetulnya saya sangat suka pertama kali pada Hansi Müller. Oh ya. Inter Milan tahun 80-an. Ya, betul. Tapi kemudian Rummenigge mengubah semua pandangan saya tentang sepak bola karena orang ini menurut saya sangat komplit. Kepemimpinannya, dia bisa cetak gol, dia luar biasa lah. Matthäus oke, tapi ya saya harus milih cinta pertama. Harus cinta pertama itu datang ke Karl-Heinz Rummenigge. Saya panggilnya Kiai Haji Rummenigge. Sering disingkat KH. Iya. Oke, Mas Joy, sudah berakhir. Kita punya pertanyaan tanya jawab yang cepat dan maaf ada yang saya lupa momennya itu, Pak. Tapi nggak apa-apa, terlalu ini banyak sekali sih. Tapi ini ngomong-ngomong terima kasih banyak Mas Joy. Sama-sama Pak. Ya kan sudah meluangkan waktu datang di Jebret Studio dan tadi ada sambutan salam buat Mas Joy dari Valen, ya. Sukses terus Valen Simanjuntak. Kawan saya sama-sama kita siaran sama-sama, di global kalau tidak global ya, iya. Sama Valen sama global sama Valen tuh. Salam dari Mas Joy buat CEO katanya. Kapan kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol, iya kan? Saya juga senang sekali ini ketemu Pak Piropan kan. Ya. Kita sudah berkawan puluhan tahun. Udah lama Mas Joy. Lama. Iya, jadi kita bisa sama di lapangan hijau juga kita sering latihan sama-sama di Siwo. Waktu itu pelatihnya Om Sinyo ya. Pelatih kita hebat-hebat. Bambang Nurdiansyah, Sinyo, siapa bilang Hari Chong juga pernah. Iya. Top di Siwo. Kita jadi juara di Jatim. Jadi juara Jatim. Oke, Mas Joy, salam buat keluarga. Kita pulang. Hati-hati di jalan Mas Joy. Kita pulang. Oke. Itu tadi pembicaraan kita dengan Mas Anton Sanjoyo atau biasa kita sebut dengan Mas Joy untuk nostalgia pada edisi kali ini. Sampai jumpa dalam edisi nostalgia episode yang akan datang. Ciao ragazzi.